Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat malam atau selamat pagi adik-adik, sesuai dengan kapan waktu adik-adik menonton video ini. Jadi video ini merupakan video untuk membuat laporan keuangan yang sederhana dan sederhana dan ringkas, tetapi sesuai dengan kaedah-kaedah keuangan. Nah, sebelumnya di sini pada pembuatan neraca itu ada sisi aktiva yang terdiri dari kas, piutang, stok barang berupa bahan baku, stok barang berupa barang siap jual. Kemudian ada peralatan. Kemudian di pasifa ada modal, kemudian ada laba. Laba ini merupakan pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Jadi di sini di dalam neraca ini harus seimbang antara pasifa dengan aktiva. Aktiva menjelaskan di mana uang itu berada, sedangkan pasifa menjelaskan uang itu dari mana. Ya, jadi modelnya seperti ini. Maka kemudian akun-akun tersebut dibuatkan ada kas, ada piutang, ada bahan baku, ada persediaan siap jual, ada peralatan, dan selanjutnya sampai pada secara keseluruhan. Jadi untuk membuat ringkasan seperti ini, maka dibuatlah setiap maka dibuatlah setiap akun-akun di setiap aktiva, misalnya dari kas sampai peralatan, kemudian pasifa, utang, modal, pendapatan, biaya, laba ditahan, dan sebagainya. Tetapi untuk mempermudah pemahaman, semua ini kita coba masukkan di dalam satu halaman, satu lembar. Nah, sebagai contoh, ini adalah laporan keuangan dari Koperasi Happy Cracker. Jadi, pertama, misalnya adalah setoran pokok sebesar 500.000, maka pencatatannya adalah di kas bertambah 500.000 dan modal bertambah 500.000. Jadi kalau dicatat di satu persatu di sini, maka di sini bertambah, misalnya setoran modal bertambah 500.000. Ya, ini dihapus dulu ya. Jadi bertambah 500.000. Jadi kas bertambah 500.000. Nah, kalau misalnya di sini, ini adalah ringkasan bahan bakunya. Jadi kas ditambahkan di sini dan modal ditambahkan di sini juga, setoran modal sebesar 500.000. Ya. Jadi keduanya ditambahkan masing-masing 500.000. Nah, kemudian yang kedua, ini ya, sama ya, 500.000. Kemudian yang kedua, ada tambahan, misalnya tambahan setoran pokok. Nah, ini ada lagi setoran pokok, berarti ini 825. Nah, misalnya ini tambahan 325, otomatis kita harus input juga 300. Di sini harus 325.000. Nah, kita menginput 325.000 di kas, kita juga menginput di modal 325.000, masing-masing 325.000. Nah, hal tersebut diinput misalnya di kas ini ya, 325.000. Nah, setelah kita menginput di kas, ini kita bertanya, ini uangnya di mana? Ada di kas. Sumbernya dari mana? Itu misalnya dari setoran modal 325.000. Nah, jadi 825.000. Kemudian selanjutnya kita sudah menginput 325. Selanjutnya adalah ini di sini saya lihat ada pembelian bahan baku. Artinya ketika membeli bahan baku maka ini berkurang. Ini bertambah, berarti kas berkurang 100.000, ditulis di kredit 100.000.
maka bahan baku bertambah 100.000. Iya, bahan baku bertambah 100.000. Nah, ini bahan baku produk. Nah, misalnya ini juga pembelian bahan baku. Jadi ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku 200.000, maka kita tulis di sini ini kas berkurang 200.000, bahan baku bertambah. Berarti kita tulis kas berkurang 200.000, kemudian bahan baku bertambah 200.000. Berarti di sini kita lihat di laporan ini ini 200.000 ya, 200.000. Nah, kemudian apa ini 325.000? Misalnya seperti ini. Dari apa? Dari barang siap jual ini misalnya inilah. Ini misalnya bahan baku ini misalnya di sini kita tambahkan akun. Iya. Jadi bahan baku berubah menjadi barang siap jual. Jadi perubahan atau barang siap jual lah di sini kita tulis. Barang siap jual. Misalnya ini jadinya kira-kira 300.000 ini jadinya berapa gitu toh? Jadinya berapa? Misalnya 300.000 ini kalau sudah jadi siap jual, maka misalnya jadinya 300, misalnya jadinya 325.000 misalnya ya. Jadi atau 400.000 lah. Jadi ini ketika bahan baku ini digunakan atau kita memperhitungkan berapa bahan baku yang digunakan untuk menjadi siap jual dan berapa keuntungannya. Misalnya penggunaan bahan baku sebesar 250.000. Asumsi siap jualnya 250.000 ini adalah 400.000. Misalnya ya, bahwa kalau dia dijual dari 250.000 akan menjadi 400.000. Berarti untungnya 150.000. Kalau untungnya 150.000, maka ditulis, kalau untungnya 150.000, maka laba ditahan ditulis 150.000. Nah, ini enggak ada ya yang di sini ya. Iya. Nah, ini adik-adik sampai di sini, ini laba usaha ini kan 250.000. Sorry, 250.000. Jadi nilai barang tersebut sudah berubah menjadi 400.000. Kemudian ditaksir bahwa ada laba ditahan 150.000. Jadi untuk tetap seimbang, ini kan bertambah di aktiva 150, maka di pasiva juga harus bertambah 150. Nah, misalnya terjadi penjualan. Penjualannya berapa? Misalnya penjualannya 400.000 lah. Asumsinya penjualan 400.000. Jadi di sini berarti ada yang ketinggalan ini. Kita belum catat ini penggunaan bahan baku ya. Jadi penggunaan bahan baku berkurang sebesar 250.000. 250.000. Berarti tinggal stok bahan baku sisa, berarti bahan baku sisa 50.000 ya. Jadi bahan baku sisa 50.000, kemudian ditambahkan laba ditahan di sini 150.000. Ya, jadi laba ditahan ditulis 150.000. Nah, selanjutnya ini kan barang siap jual. Selanjutnya penjualan sebesar
misalnya kita ubah ini ya, penjualan sebesar 400.000. Kalau kita jual 400.000, berarti ada kas bertambah sebesar berapa kas bertambah? Ya, kas bertambah sebesar 400.000. Ya, ini ya. Kita kas bertambah sebesar 400.000. Kemudian, ini kita hapus, ini tidak ada di sini. Ya, kas bertambah 400.000, maka barang siap jual ini apa? Barang siap jual di sini berarti berkurang ya karena sudah terjual, berarti minus 400.000. Saldo menjadi 0 karena tidak ada lagi barang yang siap jual. Jadi 400.000 di sini, maka barang siap jual minus ya persediaan siap jual. Maaf tadi kayaknya lupa dicatat. Persediaan barang siap jual 400.000 yang tadi ini ya, yang 400.000 belum dimasukkan. Nah, ketika sudah dilakukan penjualan, maka dia berkurang 400.000. Misalnya ya, terjual semua yang 400.000 ya. Terjual semua yang 400.000 ya. Maka kita lihat di sini, maka dia menjadi 0. Kalau dia terjual di sini 400.000, maka apa yang terjadi dengan ini tidak ada di sini ya. Apa yang terjadi dengan laba ditahan? Maka laba ditahan ini akan berkurang. Jadi di sini ya, berkurang 150.000. Berarti laba ditahan sudah tidak ada. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah pendapatan bertambah sebesar 150.000. Nah, ya. Pendapatan bertambah 150.000. Selanjutnya, ada pembelian misalnya minyak goreng sebesar 30.000. Kalau pembelian minyak goreng, maka ini dikurang, berarti dia berkurang 30.000. Pembelian minyak goreng tentunya dia menjadi bahan baku. Jadi bahan baku bertambah menjadi 30.000. Berarti iya. Berarti bahan baku sekarang itu adalah ada 80.000. Ya, ada 80.000. Nah, produk siap jual yang 80.000 itu kemudian misalnya ya minyak goreng ya. Minyak goreng misalnya di sini gunting kas ya. Yang belum dicatat di kas yang pertama tadi 400.000 dan minus 30.000. Jadi kas ditulis penjualan ya. Penjualan sebesar 400.000. Penjualan 400.000. Nah, kemudian penjualan 400.000, kemudian kas juga berkurang untuk minyak goreng sebesar minyak goreng ya. Minyak goreng sebesar 30.000. Berarti kas sekarang 985.000. Kemudian bahan baku bertambah 30.000. Ini minyak goreng ya. Ini gor. Anggaplah minyak goreng 30.000. Nah, 30.000 berarti ada sekarang lagi persediaan bahan baku siap persediaan siap jual itu sekarang persediaan bahan baku itu sebesar 80.000 ya. Jadi bahan baku sebesar 80.000. Misalnya ini semua hasilnya oke, kita tambahkan semua ini ya. Kita tambahkan semua ini dulu. Ini di sini, ini kas ini semuanya berkurang ini.
Karena kita membeli berarti uang berkurangnya. Ini misalnya berkurang semua. Ini yang di sini kita hapus dulu, kita anggap tidak ada transaksi dulu di sini. Nah, setiap pertambahan ini itu berarti setiap pengurangan kas, maka berarti terjadi peningkatan di bahan baku karena kita sudah membeli menjadi bahan baku. Berarti di sini kita tulis 29.000, kemudian 11.000, kemudian 47.500. Nah, berarti total ini, total secara keseluruhan, ada lagi misalnya peralatan sebesar berkurang 175.000. Nah, hal ini dicatat di pengeluaran kas. Ini ya, akun-akunnya dicatat ya, tapi ini di sini kan tidak lagi minus. Karena kita memang sudah menjadi pengurang di sini. Ya. Ya, jadi kas yang tersisa itu 632.000. Jadi kita lihat laporannya di sini 632.000 kas yang tersisa. Nah, di sini ada bahan baku sebesar berapa ini? Bahan baku ini 11.500. Ya, bahan baku sekarang ada 168.000. Asumsinya kalau dipakai misalnya semua ini bahan baku ini, misalnya ya, dipakai semua ini bahan baku, kemudian menjadi barang siap jual, hasilnya misalnya 300.000 dalam bentuk produk, misalnya 300.000. Berarti di sini ini berarti kalau dipakai semua ya, asumsinya dipakai semua berarti 168.000. Nah, 168.000 menjadi 300.000 bahkan bisa dikalkulasikan berapa keuntungan di sini. Keuntungan di sini misalnya 300 dikurang 168, maka dia 400. Ini ya, 300 ya, dikurang 168. Maka untungnya adalah 132.000. Maka tempatnya ditulis di laba ditahan. Ini ya. Jadi 300.000 dikurang 168.000 ya. Jadi maksudnya berapa kira-kira keuntungan yang didapatkan jika dilakukan penjualan ya, atau menjadi stok siap jual. Ini 300.000 stok siap jual. Misalnya kemudian dilakukan penjualan sebesar 300.000, maka kas bertambah menjadi 300.000. Kemudian kas bertambah menjadi 300.000, kemudian ini berkurang 300.000, dan ini laba ditahan karena sudah menjadi untung, maka berkurang 132.000 dan pendapatan bertambah 132.000. Terus bagaimana cara menghitung untungnya? Nah, bisa dilihat di sini bahwa pendapatan itu 282. Nah, misalnya di sini ada beban biaya. Ya, jadi yang dimaksud dengan biaya itu adalah yang mengurangi pendapatan, bukan bahan baku ya. Bukan yang ada di sini, ini bukan biaya. Misalnya biaya bensin. Biaya bensin misalnya 5.000 ya, 10.000 lah. 10.000. Berarti di sini kas berkurang 10.000 dan biaya bertambah 10. Sorry.
kas kas berkurang 10.000, kemudian biaya juga 10.000. Ya, sama kan? Ya. Jadi ini sama jadinya 1.097.000. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, misalnya beli lagi minyak goreng misalnya. Mak 25.000. Ya, minyak goreng 25.000. Maka 25.000, maka kas berkurang sebesar 25.000. Maka berarti uang yang sekarang yang ada itu sebesar 897.000, ada bahan baku sebesar 25.000, kemudian ada peralatan sebesar 175.000. Nah, masih ada yang belum dicatat di sini? Yang dikas, kita lihat yang dikas sampai 175.000. Yang belum dicatat ini 300.000, kita catat dulu. Ctrl C, dikas. Ini apa yang dikasih nih? Pertama penjualan berarti bertambah 300.000, berkurang 10.000 dan 25.000. Bertambah 300.000, berkurang 10.000 dan 25.000. Maka saldo terakhir adalah 897.000. Di sini apakah sama? Kita harus sama. Betul, sama 897.000. Dan di sini di bahan baku 25.000 kita samakan. Di bahan baku berapa yang ada? 80.000. Di bahan baku tersebut ini masih ada yang kita belum catat. Mana bahan baku yang kita belum catat adalah yang kita belum catat adalah 168.000. Tunggu. Yang belum dicatat di bahan baku tadi, bahan baku terakhir dicatat minyak goreng 30.000. Nah, yang ini yang belum dicatat di bahan baku. Ctrl C. Berkurang 168.000. Maka kita masukkan dulu juga di bahan baku. Ini bahan bakunya bertambah ya, berarti ini Ctrl C ada di sini. Kemudian ini juga Ctrl C ada di sini. Sementara yang ini ada di aktiva. Ya. Ini kita hapus, kita kembalikan seperti semula ya. Kita cek balance-nya. Di sini 165.000, dikatakan bahwa bahan baku yang tersisa 25.000. Apakah sama? Kita lihat laporan. 25.000 berarti sama. Barang siap jual, berapa yang belum persediaan siap jual? Di sini 400.000. Yang mana yang belum diinput? 400.000, berarti yang 300.000. Pertama bertambah 300.000 dan berkurang 300.000 ya. Bertambah barang ready 300.000 dan berkurang 300.000. Sorry, bukan. Sini tidak boleh ditulis kurang. Oke, 300.000. Berarti kita lihat saldo siap jual itu habis. Apakah betul demikian? Ya, betul. Saldo siap jual habis. 175 peralatan, modal 825, pendapatan itu 150.000, 150.000, 132, kemudian biaya 10 ya. Nah, di sini ada item laba yang di neraca itu ya. Di neraca itu ada item laba. Ini 282,
ini 100 biaya. Sama, kita lihat ringkasannya 1.097, 1.097. Kita lihat neraca. Apakah sama? Oh, ternyata sini ada yang berbeda ya. Maka kita lihat dulu. Kira-kira apa yang salah di sini? Kalau salah, yang sama yang kas 897 itu sudah sama 897. Kemudian piutang itu E3. Kita lihat piutang. Bisa kita E3. Bisa kita update kalau misalnya seperti ini ya. Neraca ya. Ini kita update 25.000. Cocok ya. Ini 25, oh sorry. Akun piutang di sini kita tidak kosong di sini ya. Karena kita tidak ada piutang di sini. Piutangnya kita kosong piutang. Kosong. Berarti ini tadi tidak diupdate. Maka kita lihat kembali neraca piutang 0, stok barang 25.000. Peralatan ini peralatan yang belum kita perbaiki. Peralatan 10.000. Nah, di sini peralatan itu sebesar 175.000. Mana peralatan? Jadi peralatan ini belum kita update ya 175.000. Nah, hasilnya adalah 1.097.000. Apakah sudah cocok? 1.097.000. 97.000 itu sudah cocok di Aktiva. Kemudian kita lihat, kita cek di Pasiva. Modal 825 benar. Modal 825 benar. 825 sudah benar. Kemudian yang kedua, laba 225. 225 ini biaya ini biaya yang belum diupdate. Biaya kita di sini adalah 10.000. Maka biaya di sini jadi 10.000 ya. Biaya di sini 10.000. Biaya 10.000. Pendapatan utama modal. Ya, kita kembali ke neraca. Biaya 10.000 berarti laba 240.000. Nah, ini laba ditahan yang belum diupdate. Ini laba ditahan kita belum update. Tadi 150.000 laba ditahan ya, 150.000. Kemudian berkurang 150.000 bertambah 132 sama 132. Maka laba ditahan yang pertama ini berkurang 150.000 ya. Sorry. Ini bukan minus. 150.000, kemudian 130.000, kemudian 130.000. Ya, karena sudah terjual semua ya. Jadi laba ditahan juga sudah jadi 0. Kemudian ini masih beda ya. Laba pendapatan ini 1.065.000. Sementara seharusnya di Pasiva adalah kita lihat 1.097.000. Apa yang salah ya? Kita lihat apa yang salah. Pendapatan sudah cocok ya 150.132. Kita lihat pendapatan. Nah, ini salah. Makanya pendapatan di sini 150.000. Kemudian 132.000. Nah, sudah cocok. Apakah sudah sesuai dengan neraca? Sudah sesuai dengan neraca. Jadi begitulah cara perhitungannya, adik-adik sekalian. Kalau misalnya adik-adik ingin kita membuat lebih supaya lebih memahamkan, inilah penjelasan saya. Dan sebentar mungkin atau kalau misalnya adik-adik mau dan punya waktu untuk membuat laporan keuangan seperti ini, maka kita bisa buat sesi pertanyaan di Google Meet. Jadi seperti ini adik-adik ya. Kita ini di sini
sebagai kontrol untuk mempermudah ya, mempermudah. Kemudian ini adalah resumenya. Kita lihat berapa aset Anda, berapa harta Anda, berapa stok bahan baku, berapa barang yang siap jual, berapa peralatan dan sebagainya. Ini adalah model kita. Dari sini kita bisa menilai mata uang, menilai keuangan sebuah perusahaan. Kalau labanya tinggi misalnya, ini laba 272, pendapatan 280, tapi ada biaya 10.000. Jadi biaya itu biaya yang dimaksud adalah yang bukan masuk sebagai peralatan dan bukan masuk sebagai stok barang, misalnya bensin, listrik, dan lain-lain. Jadi kalau beli gunting itu bukan biaya tapi peralatan. Kalau beli bensin itu biaya karena habis. Kalau biaya konsumsi itu habis, maka dia biaya. Jadi itu biaya ya. Kita harus membedakan yang mana biaya, yang mana peralatan. Jadi biaya itu adalah segala jenis yang dikeluarkan, misalnya upah, listrik, sewa, dan sebagainya, itu biaya. Kalau peralatan, mesin, itu berupa mesin. Ya, saya kira cukup sekian adik-adik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga ya bisa paham dari sini. Jadi intinya adalah kita lihat di neraca, neracanya tidak amburadul dan laporannya seperti ini, pembuatannya di sini ya. Yang saya lihat selama ini adik-adik sekalian, terus terang belum ada saya lihat yang membuat laporan keuangan secara benar. Ya, jadi mudah-mudahan dari sini adik-adik bisa memahami. Oke, sekian adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.